pendidikan dan demokrasi. Pertanyaan besarnya teman-teman, bagaimana masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang memadai? Apakah bisa masyarakat yang memiliki pendidikan yang memadai bisa melakukan fungsi kontrol penyelenggaraan negara dan pengawasan terhadap pemerintah? Maka jawabannya teman-teman, jelas itu tidak bisa dilakukan. Jadi berdasarkan pemikiran ketiga ahli tersebut, dapatlah saya merumuskan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan demokrasi, karena berfungsi membentuk warga negara yang sadar hukum, teman-teman, memahami konstitusional, menghormati hak asasi manusia, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam kehidupan politik. Nah, terus kaitannya dengan judul yang di atas. Apakah bisa masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang memadai atau tidak memiliki wawasan yang cukup untuk melakukan yang namanya berpartisipasi politik aktif dan kritis? Tentu teman-teman jawabannya tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Nah, di sini semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin kuat kualitas demokrasi yang terwujud melalui partisipasi politik yang rasional, pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif, tegaknya prinsip negara hukum. Nah, hal itu tentu jelas pengaruh pendidikanlah yang menentukan demokrasi itu baik, bahwa demokrasi itu sesuai dengan prinsip dasar negara hukum, teman-teman. Malah sebaliknya, semakin rendahnya tingkat pendidikan, maka dapat menghambat perkembangan demokrasi karena meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya kesadaran konstitusional masyarakat. Nah, jadi kita udah mulai, teman-teman, sudah mulai mendapatkan gambaran bahwa problem yang dilakukan kenapa dari pemilu itu yang rentan terjadi pelanggaran terhadap pemilu, baik itu dilakukan para peserta dari partai politik. Tentu dalam hal ini kalau pemilu kada itu mulai dari presiden, gubernur, bupati dan wali kota. Terus kalau melalui legislatif, DPR RI, DPD,
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu sering terjadi karena masyarakat itu sendiri salah satu faktornya pendidikan atau wawasan yang dialami oleh masyarakat kita saat ini, sehingga di sanalah celah para peserta politik menggunakan yang namanya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan politik di Indonesia. Salah satunya apabila pemahaman kita tentang berdemokrasi itu rendah, maka di sanalah teman-teman politik uang itu bermain. Setiap hak-hak yang Anda miliki itu bisa dibayar dengan beberapa sejumlah uang. Untuk apa? Supaya para peserta pemilu dia bisa mencapai tujuan sesuai apa yang dia inginkan. Maka itu sangat berbahaya, teman-teman. Jadi dari beberapa penjelasan di atas, saya sedikit memberikan kesimpulan, teman-teman. Menurut saya, pendidikan bukan sekedar sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi melainkan instrumen strategis untuk membangun budaya demokrasi yang baik sesuai dengan prinsip negara hukum, memperkuat negara hukum dan mewujudkan pemerintah yang demokratis, memperkuat negara yang namanya akuntabilitas itu terjaga, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Pendidikan yang berkualitas pada akhirnya menjadi prasyarat penting bagi terciptanya demokrasi yang substantif dan berkelanjutan, teman-teman. Maka tugas kita semua saat ini, teman-teman, maka pendidikan itu penting. Terus kita lakukan upgrade diri untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita tentang yang namanya demokrasi.